pemirsa, bersama saya Ika Sari dalam talk show seperti biasa yang akan hadir menemani layar kaca televisi peduli Anda setiap hari Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini tema kita menarik sekali tentunya untuk Anda saudara seputar garis paman mungkin bentuk inovasi ya dari Kota Parepare, gabungan Dinas Pasar Aman menjamin pasar aman dari bahan berbahaya. Dan sudah ada di studio bersama saya saat ini ada dari bidang teknologi, legal dan perlindungan konsumen. Kita ucapkan selamat datang untuk Bapak Rustan Asa, SE, MSI. Selamat datang Bapak. Selamat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Baik. Di kesempatan yang berbahagia ini juga saudara telah hadir dan bergabung bersama kita ada Ibu Asia Amin yang merupakan Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Perindustrian dan Perdagangan. Selamat datang Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah. Cantik sekali hari ini. Dan sudah langsung saja, ini temanya menarik, mungkin langsung dibahasakan dan dijawabkan bisa dibuat tentang gadis paman. Ini silakan. Ya. Gadis paman ini sebenarnya baru efektif di Parepare tahun ini. Kalau menurut surat edaran Menteri Dalam Negeri seharusnya sudah tahun kemarin sudah dibentuk timnya, tapi karena ada kendala teknis jadi baru tahun ini dibentuk dan sudah berjalan. Kalau tidak salah minggu kemarin sudah melakukan aksi di lapangan, memeriksa beberapa UKM yang memproduksi makanan-makanan di Parepare. Tujuan daripada gadis paman ini adalah untuk menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen serta dengan jelas kita menyediakan informasi dan edukasi kepada para UKM bagaimana menjaga keamanan makanan yang diproduksi oleh mereka. Jadi kami dari Gadis gabungan beberapa dinas akan secara langsung memantau pasar-pasar yang telah kita kategorikan yang akan menjadi tempat Gadis untuk melakukan pengawasan. Oke, baik. Nah kalau kita melihat sendiri disampaikan bahwa baru 1 tahun ini ya, tahun terakhir efektif. Dan tentunya sudah menyasar beberapa titik-titik yang dianggap rawan. Kalau boleh disampaikan kepada pemirsa, apakah apalagi sekarang di tengah pandemi banyak pasar-pasar dadakan. Nah itu dia. Bagaimana industri dan perdagangan menyikapi itu? Mungkin Ibu silakan. Ya, terima kasih. Jadi kami ini di bidang metrologi legal dan perlindungan konsumen memang kita punya kegiatan yaitu pengawasan bahan pangan. Ya. Jadi itu kami lakukan, itu rutin kami lakukan. Apakah misalnya ada pengaduan ataukah misalnya itu secara rutin kita lakukan setiap bulannya. Itu dengan tujuan bahwa kita ingin memastikan bahwa produk yang beredar di pasar yang ada di Parepare itu insya Allah aman untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi itu semua tercover. Pasar Labukan, Pasar Lakesi, Sumpang dan Senggol. Ya. Oke, baik. Kebetulan pertanyaan saya belum terjawab untuk barangkali kan sekarang di tengah pandemi karena munculnya paradigma di tengah masyarakat jangan kumpul-kumpul dulu gitu kan. Dari kerumunan salah satu adalah pasar, apalagi klaster-klaster ini banyak yang lahir dari sana. Ini tadi yang saya tanyakan adalah pasar dadakan yang di situasi darurat ini muncul secara tiba-tiba. Apakah di Sprinter juga sudah melakukan menyisir pasar-pasar tersebut dan amankah kira-kira itu? Ya, kalau yang kita tahu bahwa pasar Lakesi adalah pasar yang terbesar di Parepare dan beberapa penjual di bagian belakang itu yang banyak memang pendatang dari luar kota Parepare. Misalnya ada dari Pindrang, ada dari Entreka, itu kita selalu melakukan pengawasan di situ tiap pagi. Kita sampai pagi ini. Iya, sampai sekarang ini. Itu sudah berlangsung beberapa bulan. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa dinas terkait, misalnya dinas perhubungan, dinas kesehatan. Kita melakukan penyemprotan dan menghimbau supaya
para pembeli yang masuk di pasar memakai memakai masker dan sanitizer. Kita menyediakan juga di sana itu tempat cuci tangan dan beberapa kendaraan roda 2 kalau masuk di pasar kita semprot. Itulah salah satu antisipasi kita Kalau untuk pasar dadakan sendiri yang sekarang tiba-tiba menjamur, Pak? Maksudnya pasar dadakan? Ya kan sekarang banyak titik akhirnya jalan raya jadi tempat jualan ikan, gitu kan? Menurut saya seperti itu orang Palembang mereka di pasar dadakan katanya. Nah, ada kan sekarang dibuka lapak-lapak kecil yang di beberapa titik di Parepare tersebar di tengah pandemi karena mungkin mereka sudah banyak masyarakat tidak ke pasar, akhirnya mengambil jalan kedua untuk membuka udahlah kita jualan di pinggir jalan. Apakah pernah sampai di sana? Ya, kita juga itu di bawah pengawasan kita juga. Jadi kita selalu himbau mereka untuk melakukan 3S itu, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan melakukan social distance. Kita selalu himbau untuk mereka untuk melakukan itu. Oke. Nah, kalau kita berkenaan tentang bahan berbahaya, kita sendiri situasi darurat COVID-19 ini kan orang concernnya di virus corona. Tidak sedikit banyak studi kasus, bahkan pagi ini saya sempat membuka beberapa link yang ternyata masih banyak oknum yang justru lengah, yang akhirnya masih banyak produk-produk atau mungkin bahan makanan yang di dalamnya ada rodamine, ada formalin. Apakah masih Dinas Perindak sendiri masih melakukan rutinitas untuk menertibkan hal tersebut atau seperti apa? Jadi untuk sekarang ini semasa pandemi kami tetap melakukan pengawasan, tetapi ruang lingkupnya kan kita beda karena kita di perdagangan itu kita cuma secara kasat mata. Jadi secara kasat mata dalam konteks dalam artian bahwa kita cuma bisa melihat komposisi yang ada di dalamnya itu bukan domain kita. Ya. Jadi apakah itu dia dalam bentuk labelnya, masa kadaluarsanya, itu yang kami bisa. Dia tidak boleh menjual barang yang sudah melewati batas daripada yang dipersyaratkan di sana. Maksudnya waktunya ya, expire-nya. Sementara sendiri komposisinya itu adalah ranah dari kesehatan. Ya. Karena itu kan harus perlu lab ya untuk memastikan apakah ini ada bahan berbahaya yang ada di dalamnya atau bagaimana. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat konteks tema kita hari ini adalah seputar pasar aman, tapi kan konteks pasar itu sendiri adalah di mana orang bisa membelanja, proses jual beli terjadi gitu. Di Parepare ini kan tersebar banyak franchise atau semacam minimarket. Bagaimana gawean dari Dinas Perindak sendiri untuk menertibkan? Karena banyak juga sebenarnya, tidak sedikit ada temuan, mungkin belum di Parepare tapi di beberapa daerah lain ada. Bagaimana Bapak? Ya, kalau kami dari Dinas Perdagangan selalu intens, seperti tadi dikatakan Ibu Kepala Seksi, bahwa tiap bulan kita melakukan pengawasan bukan saja di minimarket atau supermarket yang kayak Alfamidi, Alfamart, di semua tempat yang menjual bahan-bahan makanan kita selalu, termasuk kios-kios kecil. Iya, termasuk kios-kios kecil. Kita selalu mengadakan, selalu memeriksa, terutama itu yang expired, itu barang-barang expired. Jadi kami dari Dinas Perdagangan intens lakukan itu setiap bulan. Oke, baik. Nah, ini sendiri kalau kita melihat ini gabungan dinas, sebenarnya kita perlu apresiasi karena pastinya akan banyak kerja-kerja keumatan yang akan dilakukan di sana. Kalau untuk concernnya di Parepare sendiri seperti apa, Pak? Concern apanya maksudnya? Concern untuk daripada operasional pasar aman itu sendiri. Kalau kami dari Dinas Perdagangan, kami cuma menyediakan pasarnya dalam keadaan bersih, memfasilitasi gadis untuk berinteraksi dengan para penjual untuk bisa memberikan edukasi terhadap para penjual supaya jangan melakukan atau memakai bahan-bahan yang kayak formalin, boraks untuk tidak digunakan dalam produk yang mereka jual. Jadi kami Dinas Perdagangan selalu dalam pengawasan di 4 pasar di Parepare. Tapi sejauh ini proses edukasi seperti apa yang sudah dilakukan Ibu? Jadi
di samping juga kita memberikan edukasi, komunikasi dan informasi kepada masyarakat, kalau kita melakukan pengawasannya itu sudah include di dalamnya. Apabila kita melakukan pengawasan, kita memberikan pada misalnya pelaku usahanya, terus konsumen yang berbelanja, kita selalu memberikan masukan, memberikan edukasi bahwa mereka mesti teliti sebelum membeli, itu intinya. Terus kami juga di Parepare kan ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ya. Jadi apabila terjadi konsumen merasa dirugikan, mereka punya wadah untuk melakukan pengaduan. Oke, Ya. baik. Ini kita lihat luar biasa sekali apresiasi dan juga kerja kalian melakukan pemerintah. Tapi kan tentunya dari meskipun sudah all out edukasi, pendampingan segala macam, tentunya masih ada oknum yang tentu saja mungkin bahasa Bugis yang mungkin daripada barangnya kita ini ya kita gunakan kembali atau di recycle ulang atau apa lah gitu. Apa sejauh ini pernah ada temuan? Ya, kalau nggak salah ada satu distributor ini yang kebetulan yang temukan itu di aparat kepolisian. Baik. Ada satu distributor nakal bahwa ada barang expired yang dia jual. Sebenarnya dia jual bukan untuk dikonsumsi manusia, dia jual untuk dikonsumsi. Misalnya mie yang expired itu dia biasa jual untuk konsumsi makanan ikan, begitu. Jadi ada pernah didapat dari pihak kepolisian, ada distributor makanan yang menjual produk-produk kadaluarsa. Tapi itu sudah diproses. Dan sementara berlanjut. Iya, sementara berlanjut. Oke. Tapi kalau dari BPSK sendiri, apakah geliat masyarakat Parepare kan kita yakin masyarakat Parepare ini adalah konsumen yang cerdas, pasti ya minimal expirednya, kemudian BPOM dan MUI-nya mereka lihat gitu ya. Apakah BPSK saat ini kadang menerima aduan dari masyarakat itu? Iya, kami biasa kami menerima pengaduan. Jadi tetapi kalau untuk jenis makanan ya, kalau di BPSK itu ada sih, tapi tidak beberapa. Yang kebanyakan itu adalah finance. Tetapi kami tidak menutup, artinya ini semua kami layani, termasuk makanan karena itu kan sifatnya sangat-sangat sensitif. Iya. Apalagi kalau makanan, dan kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya bagaimana cara mereka memilih makanan dan meneliti sebelum mereka membeli. Oke. Ya. Tapi ketika sudah sampai di ranah BPSK, apa bentuk atau mekanisme tindak lanjutnya gitu kan? Kalau misalnya saya mengkonsumsi roti, misalnya, kemudian saya temukan kan ada beberapa sepaham saya yang miskin ilmu ini bahwa ada beberapa makanan yang harus bukan hanya dibungkus plastik tapi ada kodenya, ada mereknya atau apa gitu kan. Nah, bagaimana bentuk tindak lanjut atau perlindungan konsumen secara menyeluruh bagi masyarakat kita? Ya, jadi begini, kalau secara menyeluruh kan pastinya kita akan menindaklanjuti, kita melihat dulu bagaimana prosesnya, bagaimana itu. Tapi kalau misalnya dia masuk di BPSK itu kan konsumen akhir. Jadi yang berhak untuk melakukan pengaduan itu adalah konsumen akhir. Jadi yang kita proses itu akan melakukan persidangan. Ya, jadi kita akan melakukan persidangan, dipanggil, tetapi apapun itu kan kita hal pertama itu bagaimana supaya kita dapat mendapatkan musyawarah dan sepakat. Tetapi kalau misalnya memang itu perlu proses lebih lanjut, kita akan melakukan lewat persidangan dari BPSK. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi proses persidangan BPSK itu para pihak yang terlibat di dalam suatu masalah itu mereka dipanggil semua, dibicarakan, dimusyawarahkan dan didapatkan solusinya. Kalau itu masih tidak bisa kata sepakat di dalam persidangan, maka akan lanjut ke instansi yang lebih terkait dengan masalah itu. Begitu. Oke, baik. Apalagi memang sebenarnya bukan perkara yang mudah karena tentu saja dari sekian banyak usaha untuk menertibkan pasti ada yang kucing-kucingan juga. Banyak yang terlibat. Hanya perlu kesadaran kesadaran ya antara konsumennya dan pelaku usahanya terutama ya, bagaimana cara mereka, karena ya ujung tombaknya sebenarnya mereka harus bagaimana supaya mereka itu menyediakan
pangan, menyediakan bahan yang dikonsumsi masyarakat itu betul-betul aman. Karena masyarakat kita kan juga tidak semua bisa teliti, tetapi itulah pentingnya kenapa kita harus terus mengedukasi secara rutin, secara terus-menerus kepada masyarakat kita, supaya mereka mengerti dan paham betul bahwa kesehatan itu penting. Apalagi memang sekarang jangan sampai tergiur dengan harga murah Ya, dan betul. rasa enak gitu. Biasanya jangan sampai ada terkandung warna tekstil Ya, atau mungkin apa. jangan tergiur dengan warnanya, padahal mungkin Iya. di sana kita tidak tahu ya. Tidak apa-apa lah kita kalah harga tapi menang itu tidak apa-apa. Ya, baik kita jeda dulu Bapak izin. Saudara jangan kemana-mana, selama ini saya masih akan segera kembali. Tetaplah di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter Danang dari SPB. Baik, saudara Damas tiba bersama saya di TV Peduli kali ini dan masih seputar dari sama penggabungan Dinas Pasar Aman ini ada salah satu yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana mewujudkan pasar yang lebih bersih, aman, nyaman dan sehat. Apakah pasar-pasar kita sudah tercakup dari konteks tersebut, Bapak? Sejauh ini? Ya itu kan sebenarnya tujuan kita bersama ya, untuk menciptakan pasar yang aman, bersih dan bebas dari segala barang-barang berbahaya. Tapi saya pikir kita sebagai manusia mungkin belum bisa mengawasi secara keseluruhan setiap detailnya, tapi kita akan berusaha. Dinas Perdagangan akan selalu memantau dan mengawasi. Karena kita di Dinas Perdagangan ada 3 bidang yang semuanya mengawasi barang-barang yang beredar di Parepare. Insya Allah kita akan selalu bersama masyarakat untuk memberikan edukasi dan pengawasan yang lebih baik. Oke, baik. Ini juga salah satu yang kemudian yang juga mohon sedikit saja, mungkin tidak terlalu banyak karena itu adalah gawe dari kita sendiri. Adalah apakah sejauh ini juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan melihat itu daripada penyebaran obat-obatan seperti itu yang salah satu juga yang perlu karena penjualan obat secara bebas. Apakah Dinas Perindak juga bersama dengan stakeholder terkait juga ikut dalam ambil bagian dalam hal tersebut, Pak? Kalau masalah pengawasan obat itu ranahnya Dinas Kesehatan. Kita cuma sampai pada perizinannya saja. Oh, okay.
Ya, kita yang mengeluarkan perizinannya terkait dengan perdagangannya. Jadi kalau masalah peredaran obat itu di bawah pengawasan dinas kesehatan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang dari pemirsa di rumah adalah bagaimana kalau terutama di minimarket, apakah bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang terkadang harga di gondola tertera itu berbeda ketika kita sudah bawa ke kasir. Bagaimana ini fenomena yang terjadi? Kadang harganya mungkin di gondola itu 7.600, anggaplah demikian. Ketika kita lihat kok jadinya 8.500 gitu. Nah, bagaimana bentuk perlindungan? Ibu Bapak mungkin? Ya, kalau terkait dengan hal itu, ada beberapa yang sudah kita pernah panggil manajernya, dan memang kita tidak bisa salahkan mereka karena kata mereka itu bahwa pergantian barcode, pergantian jumlah harga itu tiap hari terjadi. Jadi kadang-kadang mereka miss, jadi mereka tidak sempat lagi mengganti pembelinya datang. Tapi kita tidak mau melihat itu sebagai suatu alasan. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor ke kita terkait hal itu, kita akan panggil manajernya dan kita akan berikan teguran apabila mereka selalu melakukan itu. Tentunya izin usahanya kita akan berikan sanksi tegas ya. Sanksi tegas. Ada tanggapan Ibu? Iya, jadi saya sedikit menambahkan saja bahwa memang sudah pernah ada dan itu juga pernah kita di BPSK itu sudah pernah bergulir juga. Jadi karena di sini kan BPSK itu secara materi saja, kerugian secara materi yang diganti. Dan kalau misalnya itu terjadi, dan itu pelaku usaha wajib untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Oke, baik. Kita jeda dulu, saudara. Saya akan sedang kembali bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi, dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bentang dari SPB.
sangat kompak, dan kita berharap ke depannya bahwa apa yang kita harapkan bersama ini adalah pasar aman dan masyarakat bebas dari bahan berbahaya yang ada di Kota Parepare. Ya. Baik. Saya tambahkan sedikit bahwa untuk menjamin adanya kepastian pasar aman di Kota Parepare, bahwa kita selalu Dinas Perdagangan akan mengidentifikasi pasar-pasar rakyat yang akan selalu kita dalam pengawasan, dan akan selalu kita tingkatkan pengetahuan baik kepada penjualnya maupun kepada konsumennya, ciri-ciri bahan-bahan yang tidak boleh digunakan di makanan, dan di mana kalau dia dapat begitu, di mana dia mesti melaporkan kejadian itu. Itu akan kita selalu adakan edukasi tentang itu. Kemudian apabila ada yang kita curigai mengandung bahan berbahaya, maka kita akan mengambil sampling untuk melakukan tes apakah betul mengandung bahan berbahaya. Jadi insya Allah Dinas Perdagangan akan selalu mengawasi jalannya perdagangan di Kota Parepare ini. Terima kasih. Baik. Tapi terlepas dari apapun itu adalah bagaimana kemudian seluruh masyarakat berperan aktif, berperan aktif, kemudian menjadi konsumen yang cerdas, karena keselamatan dan kenyamanan itu bukan semata tugas dari pemerintah, Betul. tapi sebagai konsumen sendiri. Ada yang ditambahkan Ibu? Iya, betul sekali Bu. Jadi pada kesempatan ini juga kami dari pemerintah ya berharap adanya dari masyarakat sendiri ya yang aktif untuk menjaga diri dan lingkungannya. Terus pelaku usaha, konsumen ya hendaknya dia bisa melakukan sesuai dengan yang semestinya. Artinya menjual sesuai dengan yang tidak melanggar, dan konsumen juga harus lebih aktif dan lebih cerdas dalam melakukan transaksi. Baik, intinya bagaimana kita berniaga dengan penuh tanggung jawab. Iya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Perindustrian Perdagangan, Ibu Esti Amin. Terima kasih sama-sama. Ya. Kemudian juga ada Bapak dari bidang teknologi legal dan perlindungan konsumen. Terima kasih sudah hadir Pak. Kami tunggu di kesempatan yang lain dan memang lebih menarik. Amin. Baik, setelah bisa sampai di sini saya menemani Anda untuk program Anjana Talk Show spesial edisi hari ini. Insya Allah saya akan berjumpa dan bersuatu kali bersama Anda lagi di berbagai kesempatan berbeda dengan tema beraneka ragam yang tentunya akan menambah wawasan Anda, wawasan Anda seputar Kota Parepare secara global. Bukan hanya apapun di Parepare saja ya, tapi kita harus berpikiran lebih edukatif dan